Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, tidak ada rasanya kata yang lebih indah yang pantas kita ungkapkan di hari ini selain pujian kita, wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, masih memberikan kesempatan jantung kita terus berdetak, nafas kita masih berhembus. Itu artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus berbuat baik dalam hidup kita, insya Allah. Dan beruntung hari ini saya bisa bertatap muka melalui aplikasi Zoom ini dengan kita semua, meski dalam keadaan yang hari ini kita sebut dalam situasi pandemik ini, namun kita tidak kehilangan cara ya. Justru Allah mengenalkan banyak sekali kebaikan-kebaikan kepada kita. Banyak sekali Allah berikan ilmu-ilmu baru buat kita yang selama ini kita hanya terbiasa dengan kajian-kajian offline. Tapi hari ini Allah berikan kita kesempatan, justru kita semakin akrab dengan teknologi. Kita justru menjadi semakin mahir ya untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keilmuan dan pengetahuan kita, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sebagaimana yang sudah diinfokan oleh sahabat-sahabat dari Dompet Sosial, kita akan mengulas tentang bagaimana kita menyiapkan keluarga kita menyambut Ramadan kita. Tapi kemarin sempat diinfo juga oleh teman-teman DSM, meminta saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu ya. Jadi ada kaidah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kita berkenalan dulu gitu ya. Perkenalnya singkat saja, insya Allah kita bisa banyak nanti lebih jauh mengenal dari interaksi kita berikutnya gitu ya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Ahmad Rusyadi Lubis. Biasa teman-teman memanggil saya dengan Bang Lubis ya. Jadi tidak ada kata bapak di depannya ya. Jadi kalau bapak Bang Lubis itu berarti ayah saya ya. Jadi cukup panggil Bang Lubis saja, tidak juga pakai Ustadz di depannya ya, karena memang masih jauh lah. Kalau dari Ustadz saya masih perlu banyak belajar ya, termasuk juga terus memperbaiki diri saya. Kalau ada yang memanggil Ustadz ya saya aminkan, mudah-mudahan itu doa baik dan Allah mampukan saya suatu hari nanti jadi Ustadz, insya Allah. Minta doanya juga ya, masih belajar insya Allah. Saya lahir di Sumatera Utara, saya lahir di Brastagi 16 Maret 82 ya. Sampai SMP di sana, kemudian SMA di Jakarta. Kemudian saya kuliah di Universitas Udayana di Bali, mengambil Fakultas Hukum. Setelah selesai dari Fakultas Hukum, ternyata panggilan jiwanya tidak di bidang hukum nih. Justru Allah banyak berikan jalan, saya belajar tentang Neuro-linguistic programming ya, juga mendalami hipnoterapi dan psikoterapi. Kemudian aktivitasnya lebih banyak di dunia pelatihan sebetulnya ya. Sempat dulu diamanahi mengelola ada lembaga training Trasco namanya di Bali, juga menjadi salah satu instruktur di Indonesian Board Hypnotherapy atau IBH. Pernah diamanahi juga menjadi ketua wilayah Komnas untuk Rakyat Palestina di Bali, juga bernasyid juga ya di Asosiasi Nasyid Nusantara. Kemudian sampai hari ini yang masih aktif adalah menjadi expert dan trainer di Insight Institute. Ini adalah sebuah lembaga pelatihan dan
konsultan yang foundernya yang kita kenal bersama adalah Coach Gunawan. Saya mulai bergabung itu di tahun 2014 ya, bertemu pertama kali dengan beliau di tahun 2012 dulu. Kemudian kelas-kelas hipnoterapi kita juga sudah berganti ya, sebelumnya lebih banyak ke state hypnosis, hari ini kita lebih banyak ke clinical hypnotherapy bersama Indonesian Association Clinical Hypnotherapy di IACH. Juga kelas-kelas training ini masih terus berlanjut, dan berbicara tentang parenting ini sebetulnya di luar rencana ya. Saya tidak ada belajar khusus tentang parenting, tidak juga pernah mengikuti kelas-kelas khusus begitu ya. Hanya saja memang ketika Allah izinkan saya kemudian menikah, kemudian Allah izinkan lahir ada anak-anak dari pernikahan ini, tergeraklah hati ini untuk belajar gitu. Teringat dengan bagaimana pengalaman saya waktu jadi anak-anak dulu gitu ya, seperti apa pengasuhan dari orang tua. Rasanya karena kita hampir semua rasanya kita juga tidak ada yang belajar khusus tentang parenting. Kalaupun ada berarti alhamdulillah itu sudah jauh lebih baik. Namun pengalaman, perjalanan hidup, pola pengasuhan yang saya lewati selama ini rasanya banyak yang masih terus perlu dibenahi, sehingga panggilan jiwa itu untuk belajar dan memperbaiki pola pengasuhan inilah yang kemudian membawa nih ke dunia parenting. Awalnya dulu berawal dari tulisan-tulisan saja, kemudian mulai dari tulisan itu mulailah ada permintaan-permintaan tuh dari sekolah ya, dari komite wali murid, termasuk hari ini majelis taklim, bahkan sudah cukup banyak juga masjid dan musola juga yang mengadakan pengajian parenting ini gitu. Masih terus belajar insyaallah. Karyanya belum banyak, ada 2 buku saja yang sudah berhasil kita terbitkan ya. Ada dulu tahun 2014 ada Setetes Embun di Ujung Denpasar, dan di tahun 2017 ada Insight Parenting. Ini buku yang saya sendiri. Ada buku-buku lain memang, tapi buku yang bareng-bareng teman-teman lain ya, menulisnya. Ini beberapa dokumentasi saja kelas profesional klinikal hipnoterapi yang kita laksanakan bersama IACH. Banyakkan trainingnya sebetulnya buat corporate ya, tema-temanya banyakkan komunikasi, NLP, leadership, service dan seterusnya ya. Justru parenting ini lebih banyak ke sisi semangat kita ingin membangun Indonesia kita ini diawali dengan mengokohkan keluarga, sebetulnya begitu. Ya, kita juga ada program-program outbound, ini program parenting kita ada di banyak sekolah dan komunitas yang kita dampingi. Ya, termasuk juga ada pelatihan-pelatihan buat guru. Ini ada seminar juga yang biasa kita adakan. Juga termasuk ada pelatihan buat anak-anak juga, motivasi buat anak-anak. Ini juga menjadi program kita. Ini adalah salah satu dokumentasi dulu saat bersama KNRP ya. Kita melaksanakan konser di Universitas Al-Azhar di Kairo di Mesir. Juga alhamdulillah waktu itu tahun 2013 sempat diberikan Allah kesempatan untuk menjadi salah satu relawan dari Indonesia yang mengantarkan langsung bantuan kita dari Indonesia ke Palestina, ke Gaza. Rasanya ini sekilas-sekilas saja perkenalan kita. Ya, nanti selebihnya bisa mengikuti banyak sharing kita di sosial media aja ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti, ada video-video yang kita upload juga di channel YouTube Bang Lubis TV. Juga bisa juga di Facebook ya. Ada juga podcast, bisa dicari Bang Lubis aja, di Spotify ada, di Anchor ada. Dan Facebook juga termasuk yang cukup banyak ya kita
kita gunakan untuk berbagi kita. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kita akan sedikit berbagi di hari ini adalah tentang bagaimana kita mempersiapkan keluarga kita, terutama anak-anak kita ya. Lebih khusus lagi kita yang punya anak-anak berusia SD ke bawah. Karena kalau berbicara tentang parenting ini rasanya lebih banyak nih yang kita masih perlu banyak membenahi itu kan ketika anak-anak ini masih berada di usia SD ke bawah ya. Kalau anak-anak kita sudah masuk di usia remaja sebetulnya sudah lebih mudah. Tidak terlalu banyak persiapan-persiapan khusus sih sebetulnya ya. Jadi tinggal bagaimana kita mensuasanakan aja, karena asumsinya kalau sudah masuk di usia remaja mereka sudah paham tentang apa-apa saja yang perlu kita persiapkan. Tapi menariknya hari ini Ramadan yang akan kita lewati di tahun ini sedikit berbeda dengan Ramadan kita di tahun sebelumnya. Buat saya pribadi dan mungkin kita semua, pengalaman Ramadan tahun ini menjadi pengalaman yang barangkali betul-betul baru lah buat kita ya. Ini praktis, kalau di Bali mungkin juga di daerah-daerah lain kita sudah mulai banyak berkurang aktivitas kita itu kan terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 kemarin ya, berdasarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Gubernur Bali kalau kita di Bali, dan rasanya beliau juga mengikuti apa yang disampaikan dari pemerintah. Ini sudah hampir sebulan kita kegiatan lebih banyak di rumah. Juga informasi yang kita juga sama-sama sudah dapatkan tentunya adalah tentang bagaimana kita akan menjalani Ramadan kita, karena situasinya juga masih ternyata belum sesuai dengan harapan kita. Rasanya Ramadan kali ini kita juga bakal banyak di rumah, kegiatan-kegiatan Ramadan kita banyak di rumah, termasuk juga Idul Fitri kayaknya gitu. Poin pentingnya sebetulnya salah satu yang juga sudah kita ulas di video di Bang Lubis TV, bagaimana kita tetap bahagia. Ini poin pertamanya, bagaimana orang tua tetap bahagia dalam situasi seperti hari ini. Kebahagiaan orang tua ini menjadi pusat energi bagi keluarga dan anak-anak kita. Jadi sebisa mungkin kita orang tua bisa mengkondisikan suasana sakinah itu hidup di dalam hati kita. Bagaimana kita memastikan sebagai orang tua hati kita tetap bahagia dan gembira dalam hari-hari kita, terlepas dari semua keadaan yang kita tahu ini situasinya bagi sebagian kita. Saya kira tidak ada yang tidak terdampak dengan situasi saat ini, tapi kita perlu untuk menjaga suasana bahagia itu dalam diri kita, karena anak-anak kita hanyalah menjadi cermin dari suasana hati orang tua. Jadi orang tua yang bahagia di rumah dan menjaga kondisi gembira di rumah, insya Allah akan sangat membantu bagi anak-anak untuk tetap bahagia dan gembira juga. Kita tahu bersama bukan cuma kita yang kemudian merasa terbebani barangkali dengan situasi ini, anak-anak kita juga tentu mengalami kondisi yang menuntut mereka untuk terus berusaha beradaptasi nih gitu. Biasanya rutinitas mereka pagi berangkat sekolah, ketemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru mereka. Ini adalah pengalaman yang sangat menggembirakan bagi anak-anak kita. Ketika bertemu dengan guru-guru di sekolah, bertemu dengan teman-teman, mereka bisa berinteraksi, bisa bermain, adalah sebuah kegembiraan bagi anak-anak kita. Tapi hari ini keadaan membuat anak-anak kita harus di rumah. Mereka kehilangan guru-guru mereka, interaksinya yang secara langsung, juga teman-teman mereka, dan waktu banyak kemudian harus dihabiskan di rumah. Ini saja sudah menjadi suasana yang cukup tidak mudah ya bagi anak-anak kita, apalagi ini kita tahu bersama sudah hampir sebulan
dan rasanya masih terus berlanjut. Sehingga kita perlu sadar tentang keadaan ini, kita perlu sama-sama menjaga nuansa kegembiraan itu hidup dan terjaga di dalam keluarga kita. Menjaga kegembiraan di dalam hati orang tua adalah sesuatu yang penting ya buat kita. Selebihnya menyambut bulan Ramadan yang hanya tinggal menghitung hari ini, kita perlu rasanya untuk membangun suasana gembira menyambut Ramadan ini. Ide-idenya adalah kita mulai berkumpul dengan keluarga dan anak-anak kita. Bagus kalau kita mulai berdiskusi dengan pasangan kita, juga berkumpul dengan anak-anak kita, merencanakan kira-kira program-program apa nih yang menarik yang bisa kita buat di rumah. Karena kan kita bakal tarawih di rumah nih. Kita bakal hampir semua kegiatan Ramadan kita itu bakal kita jalani bersama keluarga kita. Ini bakal menjadi berat kalau dilihat dari sisi negatif. Dilihat dari sisi tidak menyenangkan. Maksudnya begini, kita biasa sholat tarawih di masjid. Ini kan pengalaman yang sangat luar biasa sebetulnya. Hanya setahun sekali. Ya, anak-anak itu menunggu-nunggu. Ya, kita dulu ingat juga bagaimana waktu kita anak-anak, suasana tarawih, berbuka puasa, sahur, ya, menanti-nanti waktu berbuka. Ini kan suasana-suasana yang dirindukan sebetulnya gitu. Tapi saat ini Allah berikan situasi yang berbeda. Tapi PR-nya bagaimana ini kita? Meski berbeda situasinya, tapi bisakah kita untuk tetap mensuasanakan kegembiraan ini tetap ada di dalam keluarga kita. Nah, sehingga perlu kita rancang bagaimana agar anak-anak kita bisa tetap merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Ramadan yang kita rancang gitu. Jadi poinnya adalah yang pertama, kita perlu mensuasanakan anak-anak kita selagi ini sambil menunggu tanggal 23 April ya, ini hari ini kan tanggal 15 April nih, masih ada waktu nih, kita cobalah ini ide-idenya ya. Kita berkumpul dengan keluarga kita, mulailah paling bagus ayah untuk sharing ya, juga boleh juga ibu dengan anak-anak mengingatkan kembali. Kalau biasanya kita kalau di kajian-kajian di komunitas kita kan itu ada kayak tarhib Ramadan gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan pensuasanaan juga pengkondisian kita dalam menyambut bulan Ramadan gitu. Nah, ini juga bisa kita lakukan buat anak-anak kita agar semangat itu bisa bergelora, semangat itu bisa terus hadir dan ada kegembiraan untuk menyemarakan Ramadan kita itu. Bagus kalau ayah dan bunda bisa kembali mengulang kepada anak-anak kita, disegarkan kembali kepada anak-anak kita tentang bagaimana syafaat ya dan keutamaan bulan Ramadan itu untuk kita gitu. Kita perlu menjelaskan kepada anak kita tentang kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan ini kepada mereka, disesuaikan dengan bahasa mereka gitu ya. Bagaimana kita ketahui bersama ya, kalau di bulan Ramadan itu setiap amalan kebaikan kita ini kan dibalas dengan berlipat-lipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap amalan-amalan sunnah akan Allah ganjar dengan sebagaimana amalan-amalan wajib gitu ya. Dan banyak sekali lah kebaikan-kebaikan dari Ramadan ini, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, termasuk juga nanti bagaimana kita memperbanyak ibadah kita. Kita bisa jelaskan kepada anak kita tentang kelebihan-kelebihannya. Misalnya tentang bacaan Quran ya, memperbanyak sholat, zikir, tilawah dan seterusnya. Ini perlu kita segarkan kembali di keluarga kita untuk pengkondisian awal kita untuk mendapatkan suasana gembira di dalam menyambut Ramadan kita insyaallah. Sehingga harapannya nanti ketika keutamaan-keutamaan ini sampai
kepada keluarga dan anak kita, motivasi ini bisa bergelora gitu di dalam diri keluarga dan anak-anak kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini suasananya biasa-biasa aja gitu. Sayang ketika kita masuk dalam bulan Ramadan ini, nanti suasana di hati kita itu tidak ada bedanya dengan kita menyambut bulan-bulan lain, memasuki bulan-bulan lain gitu. Kayak ya hanya seperti pergantian waktu saja. Sayang sekali, padahal di bulan Ramadan itu banyak sekali kebaikan dari Allah untuk kita semua, untuk keluarga kita. Ini adalah kesempatan luar biasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka anak-anak kita perlu kita kondisikan sehingga semua bisa bersemangat untuk mengoptimalkan semua daya upaya kita untuk meraih kebaikan dan keberkahan dari Ramadan kita, insya Allah. Jadi menyemangati diri dan anak-anak kita bisa kita lakukan dengan menjelaskan kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan kepada keluarga dan anak-anak kita, insya Allah. Yang kedua yang bisa menjadi ide kita juga untuk mensuasanakan Ramadan kita agar gembira di dalam keluarga kita dalam situasi saat ini. Ya kan, karena memang kita ini sedang di rumah saja gitu ya. Karena kita kayaknya bakal nggak banyak keluar rumah selama Ramadan, maka pensuasanaan rumah kita itu untuk menjadi suasana rumah yang penuh dengan kegembiraan suasana Ramadan perlu kita ciptakan. Ini menarik bagi kita untuk membangun bonding positif antara kita dengan anak-anak kita di rumah dengan melibatkan anak-anak kita untuk membangun suasana gembira ini, semangat mengisi Ramadan kita gitu. Ide-idenya mungkin nanti bisa didiskusikan sama keluarga dan anak-anak kita tentunya. Disesuaikan dengan keunikan di keluarga kita dan disesuaikan juga dengan usia anak-anak kita tentunya ya. Mungkin bisa kita awali dengan pensuasaan Ramadan kita ini sambil menunggu tanggal 23 April nanti kita masuk di 1 Ramadan, kita boleh nih untuk kemudian sama-sama berdiskusi, misal untuk apa ya, bersih-bersih rumah atau apa, bahkan mungkin kalau mau ngecat rumah gitu ya, atau bikin poster-poster Ramadan. Boleh juga menata ulang penataan interior di rumah gitu ya. Mungkin di ruang tamu itu dibuat setting kayak gimana, settingan dapur kayak gimana dan seterusnya yang masih mungkin kita otak-atik dan kita geser-geser agar lebih lebih fresh gitu. Itu bisa kita lakukan gitu. Jadi pensuasaan di rumah agar lebih gembira, kita suasanakan lebih ceria. Boleh tuh dengan mungkin menempel tulisan-tulisan sejenis apa ya, mungkin ada kalimat-kalimat marhaban ya Ramadan atau apalah gitu ya. Prinsipnya kita akan sambut bulan yang mulia ini dengan hati kita yang gembira, dengan mensuasanakan rumah kita. Boleh saja rumah kita sederhana tapi suasananya bisa kita buat ceria dan gembira sesuai dengan kreasi keluarga kita. Ini ide yang kedua. Bisa mungkin mulai dari depan rumah kita ya, dari pintu rumah kita disambut di suasana di luar, nggak apa-apa gitu, mau seperti apa idenya disesuaikan saja ya. Boleh mungkin selain hiasan-hiasan tulisan, pernak-pernik dan seterusnya, boleh juga ya menambah penerangan, lampu yang indah dan seterusnya, bebas saja. Disesuaikan saja dengan kondisi kita. Prinsipnya adalah kita ingin melibatkan anak-anak kita untuk bisa merasakan bahwa kita sedang menyambut bulan yang mulia di situasi pandemik ini. Kalau kita emang nggak bisa keluar rumah, ya kita buat rumah kita menjadi sangat kondusif dan gembira, sehingga nanti suatu hari ya ketika anak kita tumbuh dewasa, dia akan mengingat kenangan indah bersama orang tuanya. Dulu pernah di tahun 2020 itu, waktu ayah bunda kata mereka mungkin ke anak-anak mereka masih kecil, pernah dulu dunia ini ada penyebaran wabah yang luar biasa, dan ayah bunda waktu itu bersama kakek nenek gitu kan. Dia cerita nih tentang kegembiraannya bersama kita sebagai orang tua
Dulu menyambut Ramadan dan mengisi Ramadan itu di rumah, tapi kakek nenek betul-betul kreatif membuat suasana Ramadan itu justru menjadi sangat menyenangkan dan gembira. Bayangkan kalau kisah ini menjadi kenangan indah yang disampaikan oleh anak kita kepada cucu-cucu kita nantinya, karena pengalaman yang tidak pernah mereka lupakan atas kreativitas orang tua membangun kegembiraan mengisi Ramadan mereka. Berikutnya menarik juga kalau misalnya kita mulai memotivasi anak kita dengan memberikan apresiasi ya kepada mereka nanti ketika masuk di bulan Ramadan itu, dengan kegigihan mereka, usaha mereka untuk meningkatkan amalan-amalan mereka selama bulan Ramadan. Boleh nih kalau ada orang tua pengen kasih motivasi dan hadiah kepada anak, kalau nanti puasanya full boleh dapat hadiah, saat Lebaran boleh juga. Tapi yang perlu diingat ketika kita ingin memberi hadiah kepada anak kita adalah tetap mengingatkan anak kita yang jauh lebih penting adalah meluruskan kiblat hati anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah dari orang tua tentu tidak akan sebanding dengan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan anak kita ini adalah menjaga keikhlasannya. Sebagaimana tujuan dari Ramadan kita itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja nanti juga ada dari ayah bunda, sebagai kegembiraan ayah bunda, juga ada hadiah yang bakal diberikan kepada anak-anak, insyaallah begitu. Boleh memberikan hadiah sebagai apresiasi rasa cinta kita, rasa bangga kita kepada anak-anak kita yang berusaha lebih gigih, barangkali meningkatkan jumlah bacaan tilawah Quran mereka, melipat gandakan hafalan Quran mereka, mungkin amalan-amalan sunnah lain. Kita bisa memberikan apresiasi kepada mereka. Barangkali di rumah juga bisa disiapkan papan atau lembaran begitu untuk membuat checklist kegiatan-kegiatan dan lembar prestasi bagi anak-anak yang nanti bisa menjadi tambahan bonus bagi mereka, apresiasi dari orang tua. Ini boleh juga kita lakukan buat anak-anak kita, mensuasanakan Ramadan kita bagi anak-anak kita itu agar gembira di bulan Ramadan ini. Jadi jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang menyedihkan bagi kita, nggak boleh. Jangan sampai anak-anak kita itu merasa sedih menjalani Ramadan kita tahun ini. Suasana itu perlu dibangun oleh orang tua, dimulai dari orang tua bahwa kita akan tetap gembira mengisi Ramadan kita. Kita akan tetap bahagia mengisi Ramadan kita meskipun di situasi pandemik ini. Ya, jadi suasana gembira itu dimulai dari ayah bunda, insya Allah akan berimpact kepada anak-anak kita, dan kita bangun suasana-suasana ini untuk menjaga kegembiraan di hati keluarga kita, insya Allah. Ya, kita juga bisa nanti memberikan contoh langsung ya. Ini ide berikutnya, memberikan contoh langsung kepada anak-anak kita untuk menjelaskan kepada anak kita tentang keutamaan dan kegiatan-kegiatan Ramadan kita. Ya, kita ajak anak kita untuk terlibat, misalnya tergantung usia saja ya. Barangkali kalau memang ada anak-anak kita yang usianya sudah bisa diajak untuk menyiapkan menu berbuka puasa, barangkali ini terutama anak perempuan barangkali menyenangkan bagi mereka untuk terlibat menyiapkan menu-menu buka puasa gitu ya. Juga kemudian menyiapkan sahur. Mungkin ada yang dijadwalkan. Jadi asik juga kalau misalnya nanti mulai dibincang juga pembagian tugas. Menarik nih, melibatkan anak-anak dalam pembagian tugas mengisi Ramadan kita di rumah. Misal kita agendakan mulai apa aktivitasnya, mulai dari sahur. Kita akan bangun lebih awal. Ini perlu disuasanakan mumpung masih ada waktu nih, kita dari tanggal 15 April sampai di tanggal 23 nanti kita masuk di 1 Ramadan. Kita siapkan dulu nih lebih awal ke keluarga kita. Mungkin bisa membuat kegiatan dengan terjadwal begitu. Boleh saja kan, kita misalnya nanti bagi-bagi tugas, dijadwalkan. Misalnya siapa yang nanti bagian membangunkan, siapa yang ngimamin sholat tahajud atau sholat tarawih, siapa nanti yang jadi imam-imam sholat fardunya, siapa yang memimpin al-ma'suratnya, siapa yang nanti ceramah Ramadannya,
siapa yang kultum, siapa yang bantu siapin menu sahur dan buka puasa, siapa yang menyiapkan tempat sholatnya. Semua bisa kita buat sesuai dengan kreasi kita, dan semua akan terlibat, dan semua akan menikmati Ramadan kita insya Allah. Jadi suasana di rumah kita akan berubah dari suasana rumah yang mungkin selama ini biasa-biasa aja. Di Ramadan-Ramadan sebelumnya keceriaan, kegembiraan, aktivitas, mungkin hiruk pikuk Ramadan ini kan terjadi di luaran gitu. Tapi kita pindahkan semua kegembiraan Ramadan yang selama ini ada di luar rumah kita pindahkan ke rumah kita insya Allah. Jadi tetap gembira di suasana pandemik dalam mengisi Ramadan kita insya Allah ya. Rasanya itu sebetulnya masih banyak poin-poin lain yang perlu kita siapkan, tapi untuk kali ini sampai di sini dulu lah ya. Nanti kita boleh diskusi selebihnya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kita lanjutkan poin-poin berikutnya tentang apa saja yang bisa kita siapkan dalam mengisi Ramadan kita insya Allah. Rasanya itu dulu 4 poin ini, rasanya bisa menjadi ide-ide buat kita semua agar kita tetap gembira, tetap semangat, tetap bahagia bersama keluarga dan anak-anak kita mengisi Ramadan kita. Kita mulai dari hari ini menjaga kegembiraan, tetap terus bergelora di keluarga kita ya, sampai kita nanti lewati Ramadan kita sambil kita terus berdoa agar semua ini segera berlalu. Allah selesaikan ujian kesabaran kita ini, karena memang kan semua hidup ini kan ujian ya sahabat-sahabat sekalian. Dulu kita diuji Allah dengan banyak ujiannya, menguji kesyukuran kita dengan semua karunia Allah, apakah kita bersyukur. Tapi hari ini Allah berikan episode lain pada kita, Allah uji kita, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar saat ini. Mudah-mudahan Allah mampukan kita melewati semua ujian ini, dan Allah tingkatkan ketakwaan kita, dan Allah makin sayang pada kita.